Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fahrani Amalia dengan NIM 240113501007 dari program studi Bioteknologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Namun, subbab yang akan saya jelaskan adalah implementasi Pancasila dalam kebijakan negara pada poin pertama dan kedua. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Siti Syarifah Wafika Wardah SHMH. Dalam kehidupan politik di Indonesia, bangsa Indonesia sangat menjunjung nilai-nilai demokrasi, yang dimana nilai demokrasi ini didasarkan pada ideologi yang dipunyainya, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila dalam pelaksanaannya menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, yang dimana dalam penyelenggaraannya harus tetap mengikuti nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Nah, dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia harus didasarkan pada pilar-pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Dalam pelaksanaan demokrasi, warga negara, pemerintah, dan pelaksanaan demokrasi itu sendiri tidak boleh melenceng dari nilai-nilai agama, karena setiap tindakan-tindakan ini akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Pilar yang kedua yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Artinya, dalam penyelenggaraan demokrasi, haruslah menjunjung harkat dan martabat manusia dalam bentuk pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia agar terwujudnya keadilan dan ketentraman di masyarakat. Pilar yang ketiga adalah demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Nah, rakyat adalah pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi. Namun, dalam penyelenggaraan kedaulatan ini diwakilkan kepada para perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu secara periodik setiap 5 tahun sekali. Pilar yang keempat adalah demokrasi yang didukung kecerdasan. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia harus memiliki kecerdasan atau ilmu pengetahuan mengenai politik. Karena apabila kita tidak paham tentang politik, para penyelenggaraan pemerintahan, para pemerintah Indonesia akan dengan sewenang-wenang saja terhadap rakyatnya, karena kita sendiri tidak tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Pilar yang selanjutnya adalah demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Nah, hukum sangat perlu dalam suatu negara yang berdemokrasi, karena hukum diciptakan untuk mengikat dan mengatur para warga di dalamnya agar tercipta tujuan dan ketertiban di dalam masyarakat. Tanpa adanya hukum, maka kebebasan akan mengarah kepada perbuatan anarkis yang akhirnya akan meninggalkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Selanjutnya adalah demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Nah, sebagai wujud prinsip demokrasi, kekuasaan tidak boleh dititik beratkan kepada pemerintah pusat saja. Makanya ada yang dikenal sebagai otonomi daerah, yaitu pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri rumah tangga daerahnya. Selanjutnya adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi tidak hanya mengenai hal politik, melainkan hal sosial, yaitu hubungan antara warga masyarakat maupun antar warga negara, tetapi tetap dibarengi dan dijiwai oleh nilai-nilai demokrasi Pancasila. Dan pilar yang terakhir adalah demokrasi dengan kesejahteraan rakyat.
yang dimana dalam hal ini demokrasi yang berkaitan dalam bidang ekonomi. Perekonomian di Indonesia dikelola melalui prinsip-prinsip ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Perekonomian di Indonesia harus dijaga dari persaingan bebas melalui aturan tertulis yaitu Undang-Undang Dasar. Dahulu, negara Indonesia menganut sistem ekonomi neoliberal yang berlangsung sejak pemerintahan Orde Baru. Namun, adanya krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 membuat sistem ekonomi neoliberal ini tergantikan menjadi sistem ekonomi Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam sistem ekonomi ini didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang NRI tahun 1945, pasal 1 sampai 5 sebagai berikut. Baik, itulah tadi materi-materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.